Pemirsa, kubu Romahur Muzi atau Romi melaporkan aksi sejumlah orang tidak dikenal yang menduduki kantor DPP P3. Romahur Muzi melaporkan pendudukan kantor DPP P3 yang terjadi sejak Senin lalu. Sekelompok orang yang mengaku sebagai salah satu satgas P3 mengunci gerbang dan melarang semua pengurus partai pendukung kubu Romi masuk ke dalam kantor DPP. Akibatnya segala bentuk aktivitas yang seharusnya berlangsung di tempat menjadi terhambat. Yang jelas kita kemarin mengadakan rapat DPP partai, secara resmi undangan di sana kita nggak boleh masuk, bahkan sekretariat juga tidak boleh masuk, dan ada 19 anggota sekretariat yang sampai saat ini memang sedemikian rupa tidak bisa bekerja. Saya tidak tahu apakah kemudian maksudnya diberhentikan atau apa begitu, tetapi sungguh kami menyayangkan itu karena mereka ini kan orang-orang kecil yang tidak tahu persoalan politik, sehingga mestinya tidak dilibatkan di persoalan-persoalan semacam ini. Mereka hanya mau membuka jika ada perintah dari Pak SDA. Artinya mereka tuh dari kubu SDA itu Bang? Hah? Dari kubu SDA? Dari kubu, saya nggak tahu apakah betul dari kubu Pak SDA atau tidak, tetapi yang pasti mereka hanya mau menyampaikan pembukaan itu kalau ada perintah dari Pak SDA. Dan hingga kini sejumlah orang yang mengaku kelompok pendukung Ketua Umum P3 Surya Dharma Ali menduduki kantor DPP P3 di Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Sekelompok orang yang mengaku Satgas Keamanan Sayap Partai menduduki kantor DPP P3 sejak Senin kemarin. Akses masuk ke kantor P3 ini tertutup bagi wartawan dan orang di luar kubu SDA. Dua gerbang kantor DPP P3 dikunci dan dijaga oleh Satgas Angkatan Muda Ka'bah. Dan pemirsa, kita akan melihat bagaimana situasi terakhir di kantor DPP P3. Sudah ada rekan Zaki Haikal di sana. Zaki, bagaimana suasana di sana saat ini? Apakah ada tokoh P3 yang hadir untuk mengecek keadaan di sana? Ya, Afi, hingga saat ini memang masih ada sejumlah orang yang mengaku dari Satgas Partai Persatuan Pembangunan. Mereka terdiri dari unsur Gerakan Pemuda Ka'bah, Laskar Gerakan Pemuda Ka'bah maksud kami, kemudian Angkatan Muda Ka'bah dan juga Generasi Muda Persatuan Indonesia. Mereka melakukan pengamanan selama 24 jam dengan total personel mencapai 40 orang, di mana 20 orang berasal dari Laskar GPK dan juga 20 lainnya berasal dari Angkatan Muda Ka'bah. Mereka mengaku melakukan pengamanan dengan berkoordinasi dengan Haji Lulung, dan instruksi pengamanan ini justru datang langsung dari Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Surya Dharma Ali dan juga Emron Pangkapi. Dan hingga saat ini memang mereka belum mengatakan kepada kami jika ada salah seorang ataupun petinggi Partai Persatuan Pembangunan yang sudah tiba ataupun berkeliling untuk mengecek keadaan. Afi? Ya, baik. Zaki Haikal, terima kasih atas laporan Anda dari kantor DPP P3 Imam Bonjol, Jakarta. Dan pemirsa, kita lanjutkan di mana pengurus harian P3 versi Emron Pangkapi tidak bisa menempati gedung DPP P3 karena kantor dijaga ketat oleh kelompok pendukung mantan Ketua Umum Surya Dharma Ali. Kader kedua kubu hingga kini pun masih terbelah. Nah, sampai kapan konflik ini terus berlanjut? Saat ini bersama saya sudah ada Wasekjen P3, Isa Musin, yang merupakan Wasekjen dari pihak Emron Pangkapi. Pak Isa, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan baik, kita juga nanti akan mencoba menghubungi via telepon Ketua DPP P3 yang merupakan versi Surya Dharma Ali yang diangkat menjadi Wakil Ketua Umum, yaitu Dimyati Natakusuma. Tapi saat ini belum tersambung dengan Pak Dimyati. Pak Isa, saya akan ke Anda terlebih dahulu. Ini bermula dari beda dukungan, saling pecat, saling klaim, dan sekarang bisa dibilang rebutan kantor di DPP P3 ini. Apa yang terjadi? Pertama saya ingin komentar bahwa era sekarang ini kan bukan era seperti zaman Orde Baru ya. Ini hal-hal yang dilakukan ini tidak sesuai dengan zamannya. Karena apa? Karena zaman sekarang ini dalam posisi setelah reformasi ini kan sudah pada masuk dari transisi demokrasi menjadi konsolidasi demokrasi. Dan salah satu yang paling penting adalah partai politik. Nah, kalau partai politik tidak demokratis dan partai politik kemudian dengan cara-cara musyawarah tidak bisa diselesaikan, dengan cara-caranya umpamanya KUP maupun pendudukan terhadap kantor, ini kan
tidak sesuai dengan asas partai itu sendiri dan mengingkari kaidah konsolidasi demokrasi. Nah, oleh karena itu saya berharap bahwa ini tidak dalam konteks sekarang maupun ke depan, ini partai seperti ini bisa nggak laku di dalam Anda masyarakat. kan ngomong bicara seperti ini udah dari kemarin-kemarin kedua belah pihak, tapi ujungnya nggak menemukan sepertinya ada titik temu antara kedua belah kubu, malah sekarang kemudian ada yang mengatakan, Romi mengatakan ini menggunakan cara premanisme seperti itu. Kedua kubu masih saling mengklaim jadi pengurus yang sah. Begini, karena kalau kita bisa duduk di dalam meja yang bersama, itu kan bisa memungkinkan. Tapi kalau mamanya kita itu mau ngantor nggak bisa, padahal itu kantornya bersama, kan nggak mungkin kita berembuk di situ. Jadi oleh karena itu ngapain juga dengan cara mengelola partai seperti itu? Karena fungsi partai politik adalah menyelesaikan konflik. Lah kalau partai politik tidak bisa menyelesaikan konflik, kan dia tidak berfungsi. Dan juga memberikan partai. pendidikan politik seperti pendidikan yang diberikan ini. Gitu. Baik, Pak Isa, kita akan mengajak Anda dan juga pemirsa untuk menyimak bagaimana keterangan dari Wasekjen P3 Saifullah Tamliha berikut ini. Ya. Ketua Umum P3 itu tetaplah Surya Dharma Ali. Roma Hormozi dan kawan-kawan itu dulu di muktamar ditunjuk oleh Ketua Umum terpilih sebagai Sekretaris Jenderal. Jangan dibalik-balik. Nah, saya mengapresiasi Angkatan Muda Ka'bah, GPK dan seterusnya mengawal kantor itu tidak digunakan untuk kegiatan politik yang merusak Partai Persatuan Pembangunan. Jadi soal Lah itu kan kantornya P3. Wajar dong Angkatan Muda Ka'bah, Gerakan Pemuda Ka'bah, dia mengamankan dari orang-orang yang oportunis partai ini. Apalagi Romi dan Imron Bangkapi serta Soeharto kan sudah dipecat dari anggota. Jadi apa haknya untuk masuk ke dalam ruangan DPP? Baik, Anda mendengar sendiri keterangan dari rekan Anda sama-sama di P3. Kantor ini kan untuk mengawal kegiatan politik yang merusak partai dan juga harus dijauhkan dari orang-orang yang bersifat oportunis. Begini, substansinya pemberhentian Pak Surya itu kan ujung terakhirnya adalah karena kasus hukum. Dan partai mengapresiasi kepada Presiden SBY ketika menterinya dalam persoalan hukum, dalam hal ini adalah korupsi, harus berhenti. Nah, oleh karena itu partai politik seperti P3 otomatis dia ikut di dalam proses ini, pengawalan terhadap proses hukum. Nah, kalau proses hukum ini akan lancar dengan baik, sebaiknya Pak SDA itu harus berhenti atau mengundurkan diri. Nah, karena Pak Surya Dharma Ali dalam posisi seperti itu, berarti partai politik P3 harus melakukan langkah-langkah untuk penyelamatan partai ke depan. Bukan jangka pendek dan jangka menengah. Oke, untuk urusan kantor DPP ini, apa yang akan dilakukan dari kubu Anda? Nah, oleh karena itu kan sekarang Sekjen Roma Hurmuzi maupun Imron Bangkapi sebagai ketua umum kan melapor kepada yang berwajib. Jadi langkah-langkah hukum harus dilakukan. Tidak ada kekerasan di dalam P3. Tidak boleh ada bentrokan fisik. Oleh karena itu aparat keamanan sekarang dilapori keadaan partai kantor di Jalan Diponegoro. Oke, baik. Sudah bergabung bersama kami Ketua DPP P3 yang pada versi Surya Dharma Ali diangkat menjadi Wakil Ketua Umum, Bapak Dimyati Natakusuma. Selamat malam, Pak Dimyati. Baik, rupanya terputus. Seperti itu. Tapi ini bisa Anda konfirmasi bahwa ini memang dari pihak Surya Dharma Ali atau siapa yang memberi perintah GPK, Laskar Gerakan Pemuda Ka'bah atau kemudian Angkatan Muda Ka'bah menjaga atau jika Anda mengatakan dari versi Anda menduduki kantor DPP? Enggak, ini pola lama. Pola lama itu dulu zamannya Pak Hamzah ribut-ribut juga teman-teman itu seperti itu. Dulu zamannya Ismail Matarium juga seperti itu. Nah, gaya-gaya seperti ini apa mau dipertahankan di dalam partai P3 itu? Ini aja yang saya malu. Jadi pola-pola seperti ini harus diakhiri di dalam konteks rahmatul alaminnya P3. Enggak bisa. Semua orang itu bisa berkantor, jangankan fungsionaris. Rakyat, umat, pemilih itu harus berkantor di P3. Jadi kalau sekarang harus tekat, ini ada orangnya Imron Bangkapi nggak masuk, itu partai seperti apa seperti itu? Ada komunikasi dari kejadian ini dikatakan juga dari hari Sabtu sudah banyak yang berjaga di sana dari hari Sabtu loh Pak. Dan kemudian sekarang hari Rabu ada komunikasi dari kedua belah kubu ini? Saya kira setelah ini ada komunikasi yang intensif ya supaya tidak ada dominasi oleh kelompok tertentu dan tidak ada sesuatu yang kemudian tersinggung. Oleh karena itu ini kantor milik bersama dan harus memiliki agenda bersama untuk kepentingan masa depan. Oke, baik. Pak Dimyati Natakusuma sudah bergabung bersama kami. Pak Dimyati, selamat malam.
Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dimyati, di sini sudah ada juga rekan Anda, Pak Isa Musin ya, Pak Dimyati. Iya, saudara saya itu Isa Musin itu. Iya, betul. Baik, Pak Dimyati, ini saya mau konfirmasi, memang benar yang berjaga di sana atas permintaan atau perintah dari Surya Dharma Ali? Ya iya, jadi mau tidak terjadi kayak kasus PDI Perjuangan. Ini kan preventif, jangan sampai ada korban. Jangan orang ini milik bersama, yuk masuk-masuk, nanti ribut di dalam. Gebrak-gebrak meja, kemarin rapat aja gebrak-gebrak meja, ribut, pecat-pecatan. Apa sih bagusnya main pecat-pecatan begitu? Kenapa sih nggak sabar gitu? Kok partai Islam kok nggak sabar? Innallaha masabirin. Orang sabar disayang Allah, ini main pecat aja. Orang nggak mau mundur, jangan dipecat. Main pecat aja dengan sendirinya, nanti mundur. Itu kan permintaan. Ini sudah ada persekongkolan jahat. Persekongkolan jahat antara siapa ini, Pak Dimyati? Mereka sebelum rapat PH sudah menggalang tanda tangan untuk memecat Surya Dharma Ali. Itu kan persekongkolan jahat. Ketua umum itu lihat pasal 51 Pak Isa. Di sana ketua umum adalah ketua formatur, dibantu dengan yang dipilih itu ketua umum. Kita ini kabinetnya bisa didudukin oleh ketua umum, dibantu dengan para formatur kok. Berbeda dengan partai-partai lain, kok partai PKB saja itu memilih ketua umum dan memilih ketua Dewan Dewan Suro begitu. Baik, baik Pak Dimyati, Anda mengatakan ini ada persekongkolan jahat. Nanti saya juga akan minta Pak Isa, ini di kubu Anda mengatakan sudah ada persekongkolan jahat untuk kemudian melengsarkan, menjatuhkan Surya Dharma Ali dari kursi Ketua Umum P3. Tolong ditahan dulu tanggapan Anda, kita akan lanjutkan sesaat lagi. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Prime Time News. Kita lanjutkan, Pak Isa, dikatakan tadi barusan kami juga mendengar ada persekongkolan jahat, bahkan dikatakan oleh Saifullah Tamliha ini kegiatan politik yang merusak partai, bahkan jauhkan dari orang-orang yang oportunis. Saya kira di terminologi politik tidak ada istilah persekongkolan jahat. Ini kalau ilmu politik nggak dikenal itu, apalagi etika politik ya. Jadi kalimat-kalimat yang diluncurkan harus juga hati-hati gitu loh. Nah, apakah di dalam konteks partai P3 itu hal-hal yang bersifat seperti itu menjadi persekongkolan? Ini kan cuma dinamika politik dan perbedaan pendapat tentang masalah-masalah yang di internal. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, anggaran dasar. Ini keteledoran juga bagi warga P3, khususnya ketua umum, tidak pernah membaca anggaran dasar. Kenapa? Akibatnya? Akibatnya seperti ini. Jadi kalau umpamanya zaman dulu itu tim formatur yang menjadikan ketua umum, maka pemberhentiannya modelnya seperti itu, pakai anggaran dasar yang sekarang ini. Tetapi ketika pemilihan itu sudah langsung, setiap cabang mempunyai suara terbanyak di situ, baik di Ansel maupun di Bandung, harusnya pasal pemberhentiannya itu dirubah. Tetapi karena nggak ada yang meneliti, semua orang itu hanya berpikir siapa ketua umumnya, tidak berpikir materinya, akhirnya terjebak. Nah, jadi ini karena terjebak ini, ketua umum tidak bisa berkutik. Di dalam anggaran dasar pasal yang bisa memberhentikan ketua umum adalah rapat pengurus harian. Sama juga di DPW dan di DPC. Baik. Ini kecelakaan sejarah. Ya, Pak Dim, oleh karena itu harus koreksi ke depan. Harus dikoreksi seperti itu? Itu kan persepsi Pak Isa, yang berpersepsinya selalu mengatakan Pak SDA salah. Kita sudah baca kok. Pak, kalau kita bicara personal, saya susah sih kalau bicara personal, memajukan personal. Kalau nanti saya bilang, si itu kan napi, si ini kan begini, si itu kan bukan sarjana hukum. Susah nanti ngomongnya. Masalah sebab itu, ya kita dudukkan persoalan dengan kepala dingin. Oke, ini kan kedua belah pihak mengatakan duduk bareng dengan kepala dingin. Ini siapa yang harus memulai dan siapa yang harus menginisiasi? Karena dua pihak mengatakan harus duduk bareng, tapi nggak ada, tapi tidak duduk bareng itu tidak tercipta gitu. Ya, pertama kan gampang, kunci dibuka. Kemudian kita duduk bareng. Kunci dibuka katanya Pak Dim. Katanya bener nggak sih Pak? Setelah itu dibuka. Awalnya main pecat ketum gimana sih? Tiba-tiba main pecat ketum gimana Pak Isa? Itu rapat itu emang buat mecat ketum. Rapat itu kan buat membicarakan muktamar. Kok bypass? Dipecat ketua umum. Ketua umum itu nanti mengundurkan diri saat muktamar. Mau muktamarnya kapan? Mau minggu depan?
mau bulan depan, ayo gitu. Oke, ini masih dipermasalahkan pemecatan Ketum Surya Dharma Ali, Pak Isa. Ya, jadi memang di dalam pasal tersebut itu kan memang pimpinan harian atau PH itu boleh memberhentikan. Dan ketua umum tidak harus berhenti di dalam muktamar. Itu juga menjadi masalah tersendiri. Tidak harus berhenti di dalam muktamar. Itu memang anggaran dasarnya begitu. Oleh karena itu, coba dikaji pasal itu. Baik, Pak Isa, baru kita akan duduk bersama lagi. Silakan Pak Dimyati. Setiap bulan ketum bisa diberhentikan, tidak begitu ganti rapat PH berhentikan lagi, bisa nggak? Loh, kalau dia melanggar, itu bisa terjadi tidak menguntungkan. Melanggar apa? Kalau dengan satu tersangkanya itu Pak, itu yang juga kemudian menjadi dasarnya Pak. Memberikan keuntungan diberhentikan. Melanggar apa dulu? Ya itu kan Pak Surya Dharma Ali kan di dalam pasal tersebut dianggap sebagai orang yang mencemarkan nama baik, menjatuhkan nama baik partai. Uji cobanya udah jelas kok. Pak Isa dikatakan mencemarkan nama baik nggak? Uji cobanya, uji materinya begini. Dulu Amin Nasution kena tersangka itu langsung dari 9 juta tinggal 5 juta suara. Begitu pemilu berikutnya 4 orang anggota DPR tersangka, itu langsung kita turun lagi. Lah kalau ini tidak ada persepsi yang sama di antara kita memperbaiki masa depan partainya, ini menjadi tantangan kita. Lah oleh karena itu baik tujuan partai, hitoh perjuangan, kemudian sampai pada mabda siasinya, dasar-dasar politiknya, itu kan harus menganut pada sistem hukum yang berlaku sekaligus soal moralitas. Ya, baik. Pak Dim, silakan Pak Dim. Persepsi, gini. Kalau ada RT ini persepsi Pak Isa, pemikirannya begini, saya begitu. Sekarang begini aja bertanya, kenapa mecat Pak Surya Dharma Ali? Nggak suka dengan Pak Surya. Tadi sudah dijelaskan Pak Dim. Iya, sekarang apa dasarnya Pak Surya kan minta muktamar dipercepat. Kenapa mesti takut sih begitu? Semua itu kan diatur dalam muktamar. Di dalam ketentuan penutup kan sudah diatur. ADARD ini juga bisa dirubah oleh muktamar dan memilih ketua umum yang baru. Baik, Pak Dim. Ada ketua umum di P3 dipotong tengah jalan, kudeta namanya itu. Oh, namanya kudeta. Baik, ini agenda terdekat adalah tanggal 23 dan 24 September ada Mukernas. Apakah kedua belah pihak akan kita juga muktamar 23, bukan Mukernas lagi. Oke, arahnya adalah muktamar di Oktober. Oktober 23. 23 Oktober. Kami akan Mukernas dulu. Terserah itu pemahaman dari Pak Isa, monggo silakan kita mau muktamar, itu aja supaya Islah. Siapa calon ketua umum, ayo sekarang galang aja DPC, galang DPW, galang muktamirin, kok takut sih gitu. Baik, sebentar. Jadi dari kubu Romi akan menyelenggarakan Mukernas 23 sampai 24 September, tapi tidak ada agenda Surya Dharma Ali yang kemudian agendanya adalah muktamar di Oktober, betul Pak Dim? Betul, 23 Oktober sampai 26 kita akan menyelenggarakan muktamar di Jakarta. Ketua umum itu masih Pak Surya Dharma Ali. Pemecatan itu tidak sah, ilegal. Ayo kita kekuatan aja, kita adu, jangan saling lapor-lapor, saling ancam-ancam, saling pecat-pecat, saling bunuh-bunuh. Ayo kita adu aja bahwa pasal ini mana yang benar persepsinya. Baik. Jangan lantas main pecat-pecatan. Mecat Pak Isa Muksin aja nggak mudah, apalagi mecat ketua umum. Saya termasuk yang tidak dipecat. Begini, jadi setelah Rapim Nas kemarin, kemudian ada agenda Musyawarah Kerja Nasional. Itu seluruh wilayah akan hadir di situ. Termasuk Anda mengundang juga kubu seluruh anggota partai dalam hal ini pimpinan harian dan ketua dan sekretaris wilayah akan Mukernas sebelum muktamar. Nah, oleh karena itu ini penting harus dihadiri oleh seluruh komponen partai, pengurus harian dan dewan pimpinan wilayah untuk menentukan kapan jadwal muktamar itu. Jadi ditentukan di dalam Mukernas. Baik, nah, saya kalau memperdebatkan terus, berarti saya akan ngomong bahwa Pak SDA tidak mungkin melaksanakan muktamar karena sudah diberhentikan. Makanya jangan diperdebatkan di situ. Besok kita akan Mukernas dulu September. Baik. Terakhir Pak Dim, Anda bagaimana tanggapan Anda dengan diselenggarakannya Mukernas? Kalau kenapa mesti berpikiran mau Rapimnas, Mukernas dan lain sebagainya, sudah muktamar, nggak bisa ngabisin waktu aja, efektif udah muktamar, katanya udah didukung DPC DPW, kan yang nanti yang ikut muktamirin itu adalah DPC dan DPW, kok mesti takut begitu? Dan yang kedua,
Yang kedua adalah jangan berpikir Pak SDA itu bukan ketua umum. Sampai detik ini ketua umum P3 itu Pak SDA. Pak Emron, Pak Kafi itu PLD itu nggak ada dalam ADART. Oke, baik. Memang mungkin sepertinya kedua belah pihak ini harus duduk bersama dulu ya untuk menyamakan persepsi, karena ini juga ada dua persepsi soal ADART, soal pengurus mana yang sah.